Ketika pihak Muhammadiyah dan pihak pemerintahan atau NU berbeda di dalam menentukan tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 Syawal, siapa yang paling benar di antara mereka? Sebelum menjawab ini, kita harus ketahui dahulu beberapa kemungkinan sebagai berikut. Antara Muhammadiyah, pemerintahan, dan NU bisa saja sama-sama salah. Bisa juga salah satu dari mereka itu ada yang benar dan otomatis satunya adalah salah. Misalnya pihak pemerintah dan NU yang benar, maka tentu pihak Muhammadiyah yang salah. Sebaliknya pihak Muhammadiyah misalnya yang benar, maka tentu pihak pemerintah dan NU yang salah. Tidak mungkin keduanya sama-sama benar. Karena dalam satu tahun, sejatinya tanggal 1 puasa itu hanya terjadi 1 kali, tidak mungkin 2 kali. Begitu juga tanggal 1 Syawal hanya terjadi 1 kali, tidak mungkin 2 kali. Kemungkinannya entah NU atau Muhammadiyah atau pemerintah sama-sama meleset menentukan tanggal itu. Dan kemungkinannya salah satu di antara mereka ini ada yang benar, ada yang salah. Tidak mungkin benar semua. Kecuali memang tidak ada perbedaan antara mereka di dalam menentukan tanggal 1 tersebut. Kira-kira apa konsekuensi dari keliru di dalam menetapkan tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 Hari Raya Idul Fitri? Jawabannya adalah, keliru dalam menentukan tanggal 1 Ramadan itu ada 2 kemungkinan. Mungkin terlalu cepat atau mungkin terlambat. Misalnya tahun ini sebetulnya puasa dimulai tanggal 13 April, tetapi ditetapkan oleh pemerintah atau oleh Muhammadiyah dimulai tanggal 12 April, maka berarti berpuasa sebelum waktunya. Nah, ini tidak masalah. Aman. Yang masalah adalah ketika sebetulnya tanggal 1 puasa itu adalah tanggal 12 April, tetapi ditetapkan oleh Muhammadiyah atau NU berpuasa tanggal 13 April, maka berarti kita tidak berpuasa atau meninggalkan kewajiban puasa pada tanggal 12 April. Kita berarti berbuka atau tidak berpuasa di waktu di mana kita wajib berpuasa. Inilah salahnya. Sedangkan kalau meleset di dalam menentukan tanggal 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri, di sini semuanya bermasalah. Baik kita terlalu cepat atau terlambat, semua sama-sama salah. Berbeda dengan puasa tadi, di mana kalau terlalu cepat tidak masalah. Kalau dalam lebaran kita terlalu cepat, maka berarti kita meninggalkan 1 hari puasa. Seharusnya kita masih berpuasa, tapi sudah berlebaran. Maka kita meninggalkan 1 hari puasa, punya hutang 1 hari puasa, dan sholat id kita tentu tidak sah. Kenapa? Karena masih belum masuk hari raya lebaran. Sebaliknya, misalnya kita terlambat menentukan tanggal 1 Idul Fitri, maka berarti kita berpuasa di waktu yang diharamkan. Kenapa? Karena tanggal 1 Idul Fitri itu haram berpuasa. Dan tentu saja sama saja sholat idnya tidak sah. Kenapa? Karena hari lebarannya sudah berlalu. Lalu bagaimana solusinya? Faktanya seringkali terjadi perbedaan antara Muhammadiyah dan NU juga pemerintahan di dalam menetapkan tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 Lebaran. Tentu saja kita sudah sering menyaksikan ada 2 kali hari raya Idul Fitri dalam 1 tahun. Kadang NU lebih dulu, kadang Muhammadiyah lebih dulu. Apakah berarti kita berdosa? Apakah berarti kita harus membayar puasa kalau misalnya ada yang tertinggal? Jawabannya adalah tidak. Ingat, jawabannya adalah tidak. Ini mengutip pendapat dari Imam Al-Khattabi yang dinukil oleh Imam Abdul Hadi As-Sindi di dalam kitabnya ketika beliau mensyarah Sunanu Ibni Majah dengan judul kitab Misbahus Zujajah. Imam Ibnu Majah meriwayatkan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fitru yauma tuftiruna
wal adha yauma tudahhuna. Dalam redaksi riwayat Imam At-Tirmidzi ada tambahannya was-saumu yauma tasumuna. Ketika mensyarah hadis ini, Imam As-Sindi menukil perkataan Imam Al-Khattabi. Qala Al-Khattabi ma'nal hadisi annal khitaba mawdu'un 'alan nasi fima sabiluhu al-ijtihadu. Falau anna qauman ijtahadu falam yarawul hilala illa ba'da thalathina falam yuftiru hatta stawfu al-adada thumma thabata indahum anna syahra tis'un wa ishruna fa inna sawmahum wa fitrahum madin wa la'ataba alaihi. Imam Al-Khattabi mengatakan bahwasanya maksud dari hadis as-sawmu yauma tasumuna wal fitru yauma tuftiruna adalah penetapan kapan mulai berpuasa dan kapan waktunya melakukan sholat Id atau merayakan hari raya adalah sesuatu yang sifatnya ijtihadi. Kalau sifatnya ijtihadi, maka tentu ada perbedaan. Sehingga ketika ada perbedaan, maka yang salah tidak dianggap sebagai kesalahan. Misalnya satu kaum berpuasa 30 hari karena pada tanggal 30 belum melihat ada hilal, tetapi setelah selesai beberapa waktu kemudian ternyata terbukti bahwasanya seharusnya hanya berpuasa 29 hari, artinya dia meleset satu hari, dia tetap berpuasa di hari raya dan melaksanakan sholat Idul Fitri bukan pada waktunya, maka fala ataba alaihim. Hal itu tidak dianggap sebagai dosa dan tidak ada yang perlu dikodok atau tidak ada yang perlu diperbaiki. Artinya tidak perlu dikodok, misalnya yang terjadi sebaliknya. Seharusnya masih berpuasa, tetapi sudah melaksanakan sholat Idul Fitri, artinya sudah tidak berpuasa, maka aslinya dia kurang puasanya satu hari, dan itu dianggap cukup dan tidak perlu dikodok. Kelanjutan dari perkataan Imam Al-Khattabi tersebut adalah wa kadza fil haji lau akhta'a yaumu arafah fa innahu laisa alaihim i'adatun wa yujzihim iddiha'uhum. Begitu juga misalnya keliru di dalam menentukan kapan tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah. Ketika seseorang keliru menetapkan tanggal tersebut, maka semestinya ibadah hajinya tidak tepat waktu. Seharusnya sudah wukuf di Arafah, tapi dia belum wukuf kalau terlambat dalam menetapkannya. Atau seharusnya belum wukuf di Arafah, tapi dia sudah wukuf di Arafah. Kalau misalnya terlalu cepat dalam menetapkan tanggal 9 Zulhijjah itu. Apa konsekuensi dari kesalahan ini? Kata Imam Al-Khattabi tadi, fala i'adata alaihim. Atau fa'innahu laisa alaihim i'adatun. Tidak perlu hajinya diulang. Artinya tetap saja hajinya itu, wukufnya itu sudah dianggap sah. Kenapa? Karena orang keliru dalam berijtihad itu hal yang wajar. Begitu juga wa yujzihim iddiha'uhum. Salat Idul Adhanya juga dianggap sah, memotong kurbannya juga dianggap sah. Kenapa? Karena sholat Idul Adha itu harus tanggal 10 Zulhijjah dan memotong binatang atau sapi atau kambing untuk kurban juga harus tanggal 10 dan seterusnya. Kalau tanggal 9 tidak boleh. Tetapi karena kesalahan ini ada dalam hal-hal yang sifatnya ijtihadi, maka hal itu dimaafkan. Hal itu dianggap bukan sebagai sesuatu yang salah. Maka hajinya tidak perlu diulang dan penyembelihan kurbannya atau juga termasuk sholat Idul Adhanya dianggap sudah cukup. Imam Al-Khattabi menutup ungkapannya dengan wa hadza takhfifun minallahi wa rifqun bi ibadihi. Dan ini adalah dispensasi atau keringanan dari Allah dan juga bukti kasih sayangnya kepada kita sebagai hambanya.
Sejatinya kesalahan dalam ijtihad itu memang tidak dianggap salah oleh agama. Misalnya 4 orang tersesat di dalam hutan, lalu mereka mau sholat, dan ternyata 4 orang ini tidak ada yang tahu pasti di mana arah kiblat. Lalu masing-masing dari mereka mencari tahu, berijtihad, bersungguh-sungguh mencari tahu di mana kiblat, dan akhirnya kesimpulannya berbeda-beda. Mereka menghadap kepada kiblat yang mereka yakini masing-masing, dan ternyata satunya menghadap ke arah barat, satunya menghadap ke arah timur, satunya ke arah selatan, satunya ke arah utara. Artinya semua arah dihadapi oleh 4 orang ini masing-masing. Itu semuanya dianggap sah. Faktanya kan hanya ada satu arah yang benar, jelas. Tidak mungkin kiblat itu berpindah-pindah. Tetapi karena mereka sudah berijtihad, mereka sudah mencoba mencari tahu mana yang sebenarnya, dan pada akhirnya keyakinan mereka menunjuk satu arah, tapi berbeda dengan yang lain, dengan yang 4 orang, dengan yang 3 orang lainnya, bahkan 4-4-nya berbeda semua. Ini tetap sudah dianggap sah sholatnya. Begitu kira-kira ya. Semoga ada manfaatnya. Jadi entah Muhammadiyah, NU, pemerintah berbeda atau sama dalam menentukan tanggal 1 puasa, tanggal 1 lebaran, maka ikuti mana yang menurut kalian yakini benar, dan seandainya secara fakta kalian salah, itu tidak dianggap sebagai kesalahan. Tidak perlu ada puasa yang harus diganti kalau misalnya kurang, dan sholatnya tetap dianggap cukup alias sah kalau misalnya ternyata melenceng dari waktu yang semestinya.